Oke sobat bonsai dimanapun berada, pada video kali ini saya akan melanjutkan penanganan dari bahan bonsai sancang ini. Ada beberapa cabang yang sudah cukup pembesarannya, akan saya lakukan pemangkasan. Demikian pula saya akan merawat beberapa bahan yang lain. Oke, mari ikuti proses selengkapnya. Nah, di sini ada tunas-tunas baru. Saya akan buang dulu. Nanti ke depannya akan saya sisakan tunas seperti ini untuk mensupport perkembangan dari bongolnya. Agar bongolnya belan dengan terusan batangnya ini, saya akan gunakan tunas-tunas seperti ini. Tapi saya akan cari di tampak belakangnya. Kalau di tampak depannya kita cari, maka lukanya akan lama kelihatan. Kalau di bagian belakangnya kita sisakan, maka untuk lukanya akan lebih disamarkan. Bagi teman-teman yang ingin tahu proses penanganan bahan sancang ini dari tahap sebelumnya, teman-teman bisa simak di video saya yang lain. Nanti akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Nah, untuk batangnya belum belan dengan cabangnya, masih kekecilan batang. Inilah yang akan saya siasati ke depannya. Nah, di bagian cabang pertamanya ada beberapa anak cabang yang sudah cukup pembesarannya. Akan saya stop dulu agar tidak terjadi pembengkakan di sini. Kalau membengkak, maka untuk mengejar kebelanan cabang dengan bongolnya makin susah. Kita stop dulu. Nah, untuk yang ini akan saya biarkan dulu. Saya akan lanjutkan ke terusan cabangnya. Untuk yang ini belum cukup pembesarannya, masih akan saya biarkan. Sedangkan untuk yang di belakang sudah cukup. Nah, untuk yang ini sudah cukup juga pembesarannya. Saya tahap di sini dulu. Dan untuk terusan calon mahkotanya juga sudah cukup. Nah, sekarang di sini ada masalah yang cukup besar juga. Untuk cabang keduanya ini, anak cabangnya sama besarnya dengan cabang utamanya. Inilah yang perlu kita siasati ke depannya. Salah satunya dengan menumbuhkan titik tunas di sini yang kemudian kita los untuk menyupport di sini. Ini untuk anak cabangnya akan saya pangkas dulu agar tidak semakin membengkak di sini.
Demikian pula yang ini. Dan untuk cabang pendamping mahkotanya sudah cukup pembesarannya. Nah, untuk yang ini masih kurang sebenarnya, lagi sedikit. Tapi di penanganan sebelumnya saya melakukan kesalahan. Harusnya tunas yang di bawah sini yang dipakai. Saya akan pangkas dulu yang ini, mudah-mudahan di bawahnya mau tumbuh. Karena kalau ini dipakai, ini jaraknya pendek, kemudian ke atas memanjang, itu kurang proporsional menurut saya. Kalau bagusnya mungkin yang di sini kalau mau tumbuh lagi itu yang akan saya pakai. Nah, di samping itu jarak cabang di sini dengan yang ini juga lebih serasi. Jadi kemungkinan ini tidak terpakai kalau di sini mau tumbuh tunas lagi. Sedangkan untuk backnya, di sini ada tunas tapi macet pertumbuhannya. Kalau mencari background, bagusnya kita cari titik tumbuh di atas sini sedikit, di atas cabang pertamanya sedikit, dan di bawah cabang keduanya. Kalau di sini kita cari titik tumbuh kurang bagus, karena ke depannya bisa membengkak di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke penanganan bahan yang lain. Untuk yang ini akan saya lakukan pemupukan, tapi tidak akan saya videokan agar durasi videonya tidak terlalu panjang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bahan yang kedua. Nah, di penanganan sebelumnya untuk pemotongan cabang keduanya ini masih saya perpanjang. Sekarang sudah ada tunas di belakangnya. Itulah yang akan saya pakai. Tapi sebelumnya juga sudah ada tunas di sini, teman-teman. Tapi saya pangkas karena titik tumbuhnya terlalu panjang. Sekarang titik tumbuhnya sudah agak rapat, itulah yang akan saya pakai. Oke, kita pangkas di sini dulu. Nah, saya pangkas demikian dulu. Saya tidak akan langsung ngepres pendek, takutnya nanti terjadi pembusukan. Nah, untuk cabang pertamanya juga akan saya lakukan pemangkasan di sini. Oke, saya pangkas sedemikian dulu. Kemungkinan untuk cabang pertamanya, kalau kita biarkan merunuk seperti ini, kita buat tajuk yang agak panjang, seperti halnya pohon rap. Kita tumbuhkan perakaran di sini, barulah enak kelihatannya. Kalau tidak demikian kita buat desain, maka
terkesan cabang seperti ini akan terlihat lucu. Kalau pohon-pohon biasa, bagusnya kita gunakan yang ini. Kita buat pergerakan agak naik sedikit. Kalau begini cocoknya seperti pohon rap. Oke, sekarang kita lanjutkan ke bahan yang lain. Nah, sekarang saya akan melakukan pemangkasan untuk tunas-tunas bahan Hokianti. Bahan Hokianti ini sudah perlu saya lakukan penyeleksian tunas agar tidak mengalahkan cabang-cabang utamanya.
Oke, demikian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hobi dari Bali.